Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas. Hari ini belanja hari ini beli mie sedap, mie instan, mie kecap, kemudian kebutuhan dapur, sayur-sayuran, beli beras juga, hari ini tanggal 21 Oktober 2025. Alhamdulillah suasana cuaca cerah, cenderung panas untuk ukuran saya. Ini tadi beli cabai keriting, cabai ini segini nih, dihargai ini sekitar 5.000 semuanya. Kemudian beli ketelaran ubi jalar sekilo 7.000. Ini ada kulit pangsit, ini 3.000. Kemudian beli toge. Ini toge segini nih 1.000, 3 plastik 1.000. Kalau beli satu tuh 500 di eceran. Ini 1.000 daun-daun seledri bawang prei, dan tahu 1.500 satu potong. Jadi alhamdulillah masih bisa belanja, masih ada barang yang dijual dan masih bisa beli sesuai kebutuhan. Ini jajan roti goreng cakwe. Dan ini beras sekilo 13.500. Alhamdulillah masih ada dan masih bisa belanja hari ini. Semoga Allah selalu memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya untuk menjalankan takdir yang diberikan kepada kita, garis nasib, kehendaknya untuk selalu bisa berjalan, berbuat, beraktivitas dalam kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan salah, agar kita terhindar dari siksa neraka. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka.
Bagaimana kita menjaga memulai aktivitas kita sehari-hari? Kita mulai dari kejujuran. Berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan itu sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Kita mulai dari diri sendiri, berbuat dan berkata jujur. Kita tanamkan dalam keluarga, anak-anak kita. Dan kita kembangkan keluar ke seluruh Indonesia. Dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kejujuran adalah nilai-nilai universal, bisa diterapkan, dijalankan, dilaksanakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semua orang bisa menerima nilai-nilai kejujuran, ucapan dan perbuatan, tindakan, aktivitas, berbuat dan berkata jujur. Kejujuran diterima dimanapun, tinggal kita melaksanakannya. Bagaimana caranya agar kita bisa berbuat dan berkata jujur? Kita mulai dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kita pertanggungjawabkan. Karena kita pertanggungjawabkan, maka harus berhati-hati untuk berbuat, untuk bertingkah laku, untuk beramal ibadah, melakukan aktivitas sekecil apapun, dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan kita. Dan apapun perbuatan, kejadian yang kita alami dan yang akan kita alami, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita dalam kandungan. Lahir, hidup, mati, rezeki, jodoh, dan lain-lain, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah disediakan, sudah digariskan nasib kita, takdir kita, kehidupan kita, bahkan surga dan neraka pun sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita dalam kandungan. Apakah kita akan masuk surga? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Dibuatkan kausalitas kehidupan kita sehari-hari, sebab-sebabnya. Kenapa kita berbuat begini, hari ini berbuat amal baik, begini caranya, berperilaku baik, mengikuti aturan, perintah Allah, dibuatkan terus agar kita bisa melaksanakan tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Untuk perbuatan kebaikan, untuk perbuatan yang tidak baik juga dibuatkan oleh Allah, kausalitasnya, sebab-sebabnya. Seseorang berbuat tidak baik, ada saja sebab-sebabnya, apa saja hal-hal yang membuat orang itu berbuat tidak baik, yang akhirnya dia masuk neraka. Berbuat kebaikan yang berujung pada masuk surga. Semuanya ada sebab-sebabnya, ada penyebabnya, atau ada kausalitas. Dibuatkan Allah jalannya, disediakan. Hanya kita tidak menyadari bahwa itu jalan yang kita lakukan. Menurut kita, dalam pandangan kita itu jalan kebaikan. Kita laksanakan terus. Tapi kita kan tidak tahu bahwa jalan kebaikan yang menurut kita baik
Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Allah lah sutradaranya yang mengatur segalanya. Bisa saja di ujung akhir kehidupan kita ada hal tertentu yang membuat kita menjadi berada pada jalan yang tidak baik, pada jalan yang tidak benar. Kita nggak tahu karena sekarang kita masih hidup. Hal itu bisa saja terjadi. Baik di akhir ujung kehidupannya menjelang meninggal ternyata ada perilaku perbuatan yang tidak benar yang dilakukan, yang sebenarnya selama ini dia terkenal berbuat baik, berbuat kebenaran, sedekah, rajin sholat, mengaji, segala macam kebaikan. Tapi di ujung akhir kehidupannya, di akhir hayat, menjelang meninggalkan bumi, menjelang mati, ada 1-2 perbuatan yang dilakukannya perbuatan yang tidak benar. Atau di awal dia terkenal dengan kejahatannya, ketidakbenaran, melaksanakan banyak sekali perbuatan yang merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain. Tapi berjalannya waktu di akhir hayat sebelum meninggal, dia diberi jalan untuk berbuat kebenaran. Yang kita tidak tahu, yang selama ini kita menilai orang ini, wah ini orang ini perbuatannya tidak benar. Ternyata di akhir hayatnya melakukan perbuatan kebenaran yang kita nggak ngerti, nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Kenapa? Karena masih hidup, masih bisa ada sisa waktu yang belum bisa dibaca oleh manusia, bahwa di akhir kehidupan nanti, di akhir hidupnya, orang ini bisa berubah, ibaratnya mendapat hidayah. Kita nggak tahu hal-hal yang seperti itu. Tapi sebagai manusia, kita juga diberi takdir untuk segera introspeksi diri setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Segera, itu namanya menyadari. Cepat sadar, cepat memahami, oh ya Allah, tadi aku salah, tadi aku berbuat yang tidak benar. Segera kembali, ya Allah, mohon maaf, mohon ampun, tunjukkan aku, beri aku kekuatan di jalan kebenaran dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan terhindar dari neraka. Supaya besok aku tidak mengulangi lagi, ya Allah, beri kekuatan ya Allah untuk menghindari perbuatan yang tidak benar. Itu namanya introspeksi diri. Introspeksi itu membaca kembali apa yang sudah kita lakukan. Kalau salah, segera minta ampun dan minta petunjuk untuk diberi jalan kebenaran. Kalau benar, segera memohon petunjuk pada Allah untuk selalu diberi kekuatan untuk berada di jalan kebenaran. Dan besok diberi kekuatan untuk melaksanakan aktivitas, amal ibadah, apapun. Kalau setiap hari kita melakukan itu namanya kita menyadarinya. Sadar, buktinya kita sadar, ya Allah mohon ampun, ya Allah mohon petunjuk. Besok semoga tidak mengulangi lagi yang tidak baik. Besok semoga selalu berbuat kebenaran. Setiap hari itu namanya kesadaran. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun. Misalnya kita bilang ke anak, jangan main ke tempat sana ya, karena di sana tidak bagus. Karena di sana kalau menyampaikan sesuatu yang cepat bisa anak cepat kembali, kadang-kadang ditakut-takuti. Jangan main di sana, di situ ada hantunya. Zaman itu, sekarang nggak tahu. Sekarang nggak tahu. Jadi cepat selesai, jangan sana ada hantu. Nah, sebaiknya tidak begitu. Disampaikan informasi yang benar. Jangan main di sana.
Kenapa? Di sana itu ada lubang got, kamu nggak tahu nanti jatuh, nggak kelihatan, lari-lari. Di sana ada tumpukan bahan bangunan, naik-naik ke sandung, jatuh, berdarah. Jadi disampaikan kondisi keadaan tempat di mana anak mau bermain. Jangan cepat-cepat, ibaratnya jangan ditakut-takuti dengan sesuatu yang anak belum mengerti. Jangan di sana ada hantu. Jangan seperti itu. Sehingga pikiran anak kalau tempat seperti itu kemana-mana ngomongnya ada hantu. Padahal di sana ada tempat yang membahayakan, ada lubang, ada tumpukan pasir, ada tumpukan bahan bangunan, batu-batu besar. Nanti lewat sana kesulitan, sepedanya mungkin tidak bisa lewat, jalan kaki harus melalui tumpukan-tumpukan geragal batu yang berisiko untuk bisa jatuh, berdarah. Jadi diberitahu yang sebenarnya yang sesuai dengan perkembangan pemikiran anak pada usianya. Jadi tidak ditakut-takuti. Ya menyampaikan informasi kepada anak yang sebenarnya. Jangan main jam segini panas-panas. Matahari itu sinarnya membakar kulit. Panas, bukan membakar sampai terbakar menjadi seperti api, tidak. Tapi membuat kulit kita jadi perih. Nah, jangan main di tempat yang panas, apalagi jam-jam 10. Kalau anak belum sekolah misalnya kan. Nah, mainnya di sini aja di rumah, di tempat yang teduh. Itu lebih baik daripada kamu main di tempat yang panas, sinar matahari. Kulit menjadi kering, gelap karena terbakar, karena kena sinar matahari, panas. Jadi memberikan informasi yang sesuai dengan pemikiran anak pada usianya. Oke lah, semoga kita bisa selalu berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita tanamkan dalam keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan, dan Allah akan memberi kita balasan yang setimpal. Perbuatan kebenaran, kebaikan dibalas dengan surga. Perbuatan ketidakbenaran, tidak baik, dibalas dengan neraka. Jadi kita mulai dari membiasakan hidup, berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tunduk patuh, melaksanakan semua perintahnya, dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Tunduk patuh dengan kejujuran, tunduk patuh kepada Allah, dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.